Baik, oke. Shalom teman-teman semuanya, Shalom Bapak Pendeta Erik. Sebelum kita memulai ibadah kita di malam hari ini, kita akan saat teduh sejenak untuk teman-teman dipersilakan untuk saat itu. Terima kasih. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita di malam hari ini, kita akan menyangkat pujian, kita masuk rumah. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih dan berkat-Mu di hari ini. Kau telah memberikan kami kesehatan, Kau juga telah menjaga kami dalam melakukan aktivitas kami dari pagi hari, siang hari, hingga malam hari ini. Tuhan, di malam hari ini kami akan memulai ibadah pemuda remaja. Kiranya ibadah yang kami lakukan pada malam hari ini dapat berjalan lancar tanpa ada hambatan apapun, baik dalam keadaan sinyal ataupun keadaan yang tidak kami ketahui ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang tidak bisa bergabung melalui Zoom pada malam hari ini. Kami berdoa agar di minggu yang akan datang mereka dapat bergabung bersama kami untuk memuji juga memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kiranya Kau juga memberkati Pak Erik yang akan menyampaikan firman di kebaktian pada malam hari ini. Kiranya firman yang akan disampaikan bisa kami terima dengan baik, agar menjadi bekal kami di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita memulai firman Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian pribadi yang mengenal hati. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau
tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dipersilakan Bapak Pendeta. Baik, kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Biarlah hanya oleh karena kasih, penyertaan, dan pimpinan Tuhan, kami boleh diberikan pengertian dan pemahaman akan firman-Mu. Karena itulah Tuhan Allah Bapa dengan kuasa Roh Kudus yang menyertai setiap kami dan juga hamba-Mu, biarlah firman itu boleh diberitakan dan boleh dinyatakan dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan. Amin. Baik, saudara-saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita dari Roma pasal 8 ayat 12 sampai dengan ke-17. Roma pasal 8 ayat 12 sampai ke-17. Ya, Roma pasal 8 ayat 12 sampai dengan ke-17. Begini katanya. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak-anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada dua orang bekerja di sebuah pabrik. Sebutlah itu adalah pabrik mesin gitu, ya, pabrik mesin. Sehingga orang harus mengecor besi, orang harus mengolah besi, orang harus ngebubut, orang harus mengamplas, orang harus bikin kikir. Oh, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan besi yang cukup berat. Saudara, dua orang ini mereka bekerja dan tentu ada banyak orang lain, tapi kita fokuskan cerita kita hanya pada dua orang ini. Yang satu statusnya memang pekerja. Ya, di mana dia bekerja di situ sebagai seorang karyawan. Tetapi yang satu lagi dia bekerja sebagai pemilik. Ya kan? Itu biasa Saudara. Kalau seorang pemilik perusahaan, ya, dia punya perusahaan lalu kemudian dia sedang mendidik anaknya
untuk menjadi penerus perusahaan itu. Maka biasanya anaknya itu ditempatkan pada tempat yang paling bawah. Entah dia mengerjakan misalnya pekerjaan-pekerjaan yang cukup kasar. Cuma memang kalau yang namanya karyawan bisa bertahun-tahun dia bekerja di situ. Ya kan? Tapi karena dia pemilik, dia hanya belajar mungkin 6 bulan, dia dipindahkan lagi. Ya asal dia tahu, oh pekerjaan di bawah itu seperti ini. Nanti dia disuruh memimpin satu kelompok orang. Selama 6 bulan, lalu kemudian dia naik lagi jabatannya untuk memimpin misalnya sebuah regu. Nanti naik lagi jabatannya, masuk ke bagian keuangan, masuk ke dalam purchasing, masuk ke dalam apa. 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan. Mungkin dia selama 3 atau 4 tahun, mungkin dia bekerja hanya untuk melakukan mencoba, asal tahu, asal tahu, asal tahu. Saudara, lalu kemudian pada waktunya dia mungkin bisa jadi direktur atau mungkin bisa jadi komisaris. Kemungkinan sih direktur. Kenapa saudara? Karena pemilik BCA yang namanya Budi Hartono itu ya, dia yang mempunyai bank BCA itu, lalu menempatkan anaknya itu sekarang sebagai wakil presiden. Jadi sebagai wakil direktur utama. Gitu ya, tidak sebagai direktur utama, tapi sebagai wakil direktur utama, bahwa dia sebagai pemilik. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang mau saya katakan? Saudara, tentu saja yang di satu pihak orang itu bekerja, dia harus menjadi hamba, dia harus melakukan segala sesuatu, dia pun juga harus bekerja berat dan harus sungguh-sungguh dia bekerja untuk memperoleh hidup dan kemudian mempertahankan pekerjaannya, survive. Tapi yang satu lagi, saudara, namanya juga pemilik. Dia mau pindah kemana, dia mau di bagian mana, dia pun juga mau bekerja dan apa yang mau dia kerjakan. Bahkan namanya juga dia pemilik, dia mau pulang sebelum waktunya selesai, dia mau datang siang terlambat dan apapun juga nggak ada soal. Kenapa? Karena dia pemilik. Saudara, dia sebagai pemilik, dia sebagai yang punya, dia punya privilege ataupun juga diperlakukan secara berbeda. Nah, saudara, dalam bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini, Rasul Paulus mau dia membedakan, ya, membedakan apa yang disebut dengan budak. Saudara lihat ayat 15. Gitu kan? Mungkin siapa yang bisa membacakan ayat 15? Aldo boleh? Bacakan ayat 15. Halo? Atau siapa? Ayat 15 boleh Aldo bacakan. Ya. Atau Jericho, boleh Jericho. Nih ayat 15 sudah ada di layar. Oke, Pak. Ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Oke, terima kasih. Ayat 15 ini Rasul Paulus jelas mau membedakan. Kamu tidak menerima roh perbudakan loh. Iya kan? Roh perbudakan sebagai budak, sebagai pekerja, orang yang pokoknya hanya melakukan, dia hanya mengerjakan apapun yang diperintahkan, apapun yang disuruh, apapun juga yang sudah menjadi keharusan, kamu harus mengerjakannya. Namanya juga budak. Nggak boleh nanya, nggak boleh protes, nggak bisa kita pun juga. Loh, kalau misalnya namanya juga budak. Ya saudara, beda dengan hamba. Kalau mungkin di kalimat yang paling mungkin dikatakan kamu menerima roh perhambaan, itu lain. Tapi ini membudak Budak itu yang namanya jauh lebih rendah daripada hamba, sama seperti budak belian. Dia harus melakukan segala sesuatu pekerjaan, dia harus melakukan segala tugas-tugasnya. Semua dia hanya tahu dia mengerjakan, nggak bisa dia.
ya misalnya menghindar dari perintah. Lalu dalam ayat 15 ini, tetapi kamu, kata Paulus, kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak. Beda. Yang tadi budak, yang satu lagi tapi anak Allah. Statusnya beda, sama seperti tadi orang bekerja, yang satu sebagai pekerja karyawan yang harus mengerjakan pekerjaannya dengan begitu berat. Tapi yang satu, aku mau pemilik pabrik. Saya yang punya. Gitu kan, ya saya yang hidup, mengatur. Gitu. Saudara, apa yang paling beda? Atau apa samanya? Ya bedanya itu tadi ya. Yang satu adalah privilege perlakuan. Apa yang harus sama? Samanya yaitu sama-sama dia bekerja, karena itu sama-sama dia harus melakukan aturan. Peraturan perusahaan itu harus sama. Nggak peduli mau disebut anak, mau disebut siapa, gitu kan. Tapi peraturan yang sifatnya umum, peraturan yang sifatnya standar, itu harus diberlakukan. Harus berlaku kepada siapapun. Misalnya ini mesin gua rusak gitu kan, mentang-mentang saya punya perusahaan, saya mau rusak, saya mau cabut, mau saya apa ya bisa, oh nggak bisa. Nggak kan? Nggak bisa meskipun dia anak pemilik perusahaan. Tapi kalau dia sudah merusak gitu kan, itu akan merugikan banyak orang. Gitu, maka banyak orang pun juga boleh gitu kan, istilahnya menahan, mengikat dia, lalu kemudian mengeluarkan, mengusir bisa. Karena karena satu alat itu bisa misalkan semua pabrik jadi bangkrut. Oh, gitu kan, nggak mungkin. Jadi ada hal tanggung jawab yang sama, ada hal panggilan yang sama, ada hal yang menjadi tugas bersama untuk menjaga dan melindungi. Tetapi dia tetap sebagai anak, dia punya privilege. Karena itu saudara sebenarnya gitu, sebagai anak dia bisa menyebut ya Aba, ya Bapa. Itu yang beda. Saudara, inilah cara hidupnya orang Kristen. Nah, yang pertama saya mau mengatakan bahwa cara hidupnya orang Kristen itu adalah hidup di dalam sukacita. Ya, hidup di dalam sukacita, bukan dengan paksaan. Saudara, mungkin di antara kita banyak sekali yang sekolah di sekolah negeri ya. Sekolah negeri dan ada di lingkungan orang lain yang beda agama. Saudara, di dalam kehidupan saudara-saudara kita sebelah, gitu ya, tetangga kita, wah, wajibnya tuh banyak banget. Nah, simpel aja, sederhana. Gitu ya, saya juga belajar dari dulu waktu kecil, waktu SMA, saya juga begini-begini, saya pernah SMA loh ya. Itu saya di SMA negeri. Gitu ya, maaf. Orang kalau mau berdoa aja aturannya banyak banget. Ya kan, harus wudu, nyuci ya, cuci tangan, cuci ini, wow, banyak banget. Bahkan ada pertanyaan yang sangat sederhana. Kalau udah wudu, orang kentut, boleh nggak? Nggak boleh, batal. Katanya. Jadi kalau orang sudah bersih, terus kentut, jadi kudu wudu lagi. Saudara yang kekasih, itu kepercayaan dia, saya tidak menggugat. Itu keyakinan dia, saya hormati. Itu keyakinan dia, saya respect, saya hormati, saya hargai. Itu keyakinanmu, monggo silahkan. Itu keyakinanmu. Gitu. Tapi maaf, saya punya keyakinan, kok gitu amat? Ya kan? Suatu ketika misalnya kamu mau pergi ke gereja, udah di dalam gereja nih, gitu kan? Tapi nggak ada siapa-siapa, terus kamu mules perut kamu kentut aja. Nah, emang kenapa? Kita kan manusia, masa kita harus menahan kentut sampai melotot, gitu kan? Nggak bisa. Coba, ya mungkin ada aturan yang lain yang membuat orang lalu kemudian harus melakukan sesuatu, harus seperti ini, harus seperti itu, dan nggak boleh lewat.
Nah, misalnya begini. Kalau orang lalu kemudian mau memberikan persembahan kambing domba pada waktu Idul Adha. Gitu. Nah, kan? Nah, saya ngelihat teman-teman yang lain, tetangga kita, wah kambingnya harus begini, kambingnya harus begitu, kambingnya nggak boleh kambing betina, harus kambing jantan. Kambing jantan umurnya harus lebih di atas 6 bulan, orang harus, wah banyak banget aturannya gue bilang. Itu kalau udah dipotong, mau dipotong aja dah. Tetapi saudara, itu keyakinan dia, kita hormati. Itu keyakinan mereka, saya hargai. Itu keyakinan mereka, sungguh-sungguh saya respect. Tetapi dalam realitas iman kita, saudara, maka realitas iman kita bukan lagi kita lalu kemudian hidup dengan rupa-rupa aturan yang membuat kita, hidup keberagamaan kita ini menjadi kaku, rigid, dan dingin. Ya, lalu kemudian bukan lagi kehidupan keagamaan kita yang harus beganang, begining, begonong. Susah tuh. Gitu ya. Karena itu saudara, kita kenapa? Karena kita anak. Kita tidak lagi memahami ada di dalam konteks menjadi roh perbudakannya dalam ayat 15. Kamu tidak menerima lagi roh perbudakan yang membuat kamu takut. Jadi aturan begini-begini, aduh takut salah gue. Takut salah, nanti saya salah dimarahin, nanti saya salah nggak, Tuhan nggak terima, nanti saya salah Tuhan lalu menolak, nanti saya salah lalu kemudian bagaimana Tuhan dengan doa-doa saya, nanti kalau saya keliru Tuhan nanti bisa tidak berkenan dengan doa saya, nanti kalau saya salah Tuhan pun juga lalu kemudian tidak menerima doa saya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, kata Paulus. Enggak. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak. Karena itu saudara, hidupnya orang Kristen sangat bebas. Gitu loh. Ya kan bebas juga, tapi bebas ada aturannya dong. Itu kamu bebas tuh naik motor, tapi begitu kamu lalu nyebrang semaunya, kamu ditabrak orang. Nggak boleh. Kamu bebas, gitu kan? Mau kemana, mau naik pesawat, mau naik apa, boleh. Tapi begitu kamu ada di pesawat, di ketinggian, kamu mau buka pintu darurat, ya nggak boleh. Mati kamu. Gitu loh. Ya kan, kamu boleh naik kereta api, kamu bayar, kamu duduk manis. Tapi ketika kereta api jalan, kamu buka pintunya, gitu kan? Seperti dulu kereta api orang bisa berdiri di pintu, ya nggak boleh, gitu, ya kan? Nggak boleh. Tapi kamu bebas. Jadi aturan-aturan apa yang harus kamu lakukan adalah aturan-aturan yang umum dalam konteks tanggung jawab. Dalam konteks tanggung jawab kamu boleh, gitu kan? Tetapi dalam realitas kehidupan orang Kristen, maka orang Kristen itu hidupnya adalah hidup dalam konteks tanggung jawab. Jadi itu tanggung jawab. Kamu pergi ke gereja, nggak ada kata wajib. Saya pendeta mengatakan ke gereja itu nggak ada kata wajib. Tapi ke gereja itu adalah panggilan batin kamu yang terdalam. Ya kan? Ketika kamu merasa rindu, kamu merasa diberkati, kamu sungguh merasa kasih dan kebaikan Tuhan, maka kamu harus pergi. Ya kan? Sejak saya masih muda, seumuran kamu ya, SMA lah. Ke gereja itu menjadi sebuah keharusan, menjadi sebuah panggilan. Kalau nggak ke gereja satu hari Minggu, perasaan gue punya hutang. Menurut ya, perasaan saya rasanya punya hutang. Tapi enggak ada. Saya nggak pernah tuh ngedenger wajib kamu. Kamu harus, kalau tidak kamu masuk neraka nantinya. Kamu kalau tidak nanti kamu dihukum Tuhan ya. Nggak pernah gue denger yang kayak begitu. Nggak pernah. Itu. Tapi setiap orang, setiap anak-anak, karena kita adalah anak Tuhan Anak Tuhan itu kita dipanggil untuk melakukan sesuatu didasari oleh apa?
oleh sukacitanya sebagai seorang anak. Ya kan? Oleh sukacita. Dan kenapa yang kedua, saudara, karena kita anak, maka kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, anak dan Bapa. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ciri khas kehidupan orang Kristen adalah orang yang hidup di dalam freedom, sukacita. Kebebasan yang membuat orang bersukacita. Ya, orang bebas bersukacita. Saudara, ya begitulah realitasnya. Gitu ya. Maka kehidupannya seorang Kristen harusnya setiap kita itu tidak lagi hidup di dalam realitas perbudakan. Ya, perbudakan yang segala wajib, ini haram, itu haram. Kamu kalau mau makan daging babi 1 kilo juga boleh. Nggak ada teori haram. Kalau kamu suka ya makan aja. Jangankan daging babi, daging apa? Daging kelelawar aja orang Manado makan kok. Paniki, mau daging apa? Mau daging, bukan ya disebutnya ya tikus lah, tapi tikus hutan, bukan tikus got, amit-amit. Gitu. Lu mau makan aja. Nah itu kamu mau makan apa? Daging ular, sop ular, enak. Nah itu ya, cobain aja, makan ya makan. Nggak ada teori haram, nggak ada teori boleh atau nggak boleh, bebas kamu mah. Nah itu ya, nikmati aja. Nah itu, tapi dengan tanggung jawab atuh. Ya tanggung jawab. Jadi kalau kamu membunuh, misalnya membunuh kelelawar, ya dimakan. Nggak boleh kamu membunuh asal membunuh dengan hanya untuk hobi gitu kan. Nembakin burung jeder-jeder gitu. Ada orang hanya sekedar berburu. Wah burungnya kena mati. Lalu dibiarkan. Jangan. Nggak boleh. Nah itu. Ya nggak boleh. Itu. Tapi kalau kamu pun juga kamu menangkap. Lalu kemudian untuk dimakan. Atau mungkin dipiara, dikembangkan. Ya terserah. Tapi itu bukan soal hukum agama, itu orang Kristen nggak ada teorinya di dalam Alkitab ngomong begitu. Ya, tetapi itu hanya bagian dari tanggung jawab sebagai seorang Kristen. Karena itu saudara, dalam realitas kehidupan iman orang Kristen bukan soal boleh atau tidak boleh. Tapi setiap orang harus mampu menyatakan tanggung jawab. Kenapa? Karena kita adalah anak Allah. Ya, hanya oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Karena itu setiap kita hidup di dalam bayang-bayang kemuliaan nama Tuhan. Amin. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Erik untuk firman-Nya di malam hari ini. So, kita akan merespon firman Tuhan dengan mengangkat satu pujian Yesus kemuliaan. Biar hari ini kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami, karena Engkau layak, Yesus. Haleluya. Persiapkan hati kita, Bapa, kami datang, kami mau menyembah-Mu pagi hari ini. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku.
nama Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Oh Yesus, ku menyembahmu. Baik, kita akan masuk ke doa syafaat. Doa syafaatnya, saya atau Bapak Pendeta Erik? Oke, baik. Silakan aja. Untuk teman-teman ada yang ingin didoakan? Tidak ada. Baik, mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan kepada kami, anak-anak-Mu. Kami juga tak bisa merasakan kasih dan anugerah-Mu yang telah Kau sediakan kepada kami. Kau juga telah memberikan kami kesehatan, Kau juga telah memberikan kami kesembuhan jika memiliki sakit penyakit di dalam tubuh kami, ya Tuhan Yesus. Tuhan, di malam hari ini kami akan memanjatkan doa syafaat kami, di mana doa syafaat pertama kami akan kami doakan untuk gereja kami, ya Tuhan Yesus, GKP Fata Cakung, yang di mana gereja kami sedang masa renovasi, ya Tuhan Yesus, untuk memperindah rumahmu saja, ya Tuhan Yesus. Kiranya masa renovasi yang kami laksanakan bisa berjalan dengan lancar, agar kami bisa mempergunakan gedung gereja dengan baik, ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang memberikan, yang berpartisipasi dalam pembangunan gereja, agar selalu diberikan kesehatan yang juga berkat yang begitu banyak daripadamu saja, ya Tuhan Yesus. Tidak lupa juga kami berdoa untuk para majelis GKP Fata Cakung, yang di mana mereka akan mengakhiri masa jabatan mereka, ya Tuhan Yesus. Kiranya setiap program yang terakhir mereka akan laksanakan bisa berjalan dengan baik, agar bisa menjadi program yang bisa menyenangkan hatimu saja, ya Tuhan Yesus. Dan untuk pemulihan majelis yang terbaru nantinya, ya Tuhan Yesus, kiranya majelis terbaru nanti bisa melanjutkan tongkat program-program yang sudah terlaksana ataupun yang akan dibuat oleh majelis yang baru. Kiranya setiap program yang mereka menjalankan bisa sesuai dengan apa yang Kau kehendaki saja, ya Tuhan Yesus. Tidak lupa kami berdoa untuk gembala gereja kami, ya Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Erik. Kau berkati ya di di dalam pelayanannya, dalam di gereja ataupun pelayanan di luar. Kau berkati setiap pelayanannya, agar pelayanan yang ia lakukan hanya untuk menyenangkan hatimu saja, ya Tuhan Yesus. Tidak lupa juga kami berdoa untuk keluarganya yang juga ikut melayani. Kau berkati setiap pelayanan yang mereka lakukan, baik di gereja masing-masing ataupun di luar. Kiranya setiap pelayanan yang mereka lakukan hanya untuk menyenangkan hatimu saja, ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk koordinator kami, koordinator pemuda remaja, Bung Denny. Kau berkati ya selalu, ya Tuhan Yesus, agar menjadi pribadi yang baik, menjadi pelayan yang sesuai apa yang Kau kehendaki, dan Kau juga berkati dari setiap pekerjaan yang ia lakukan, dan juga anak dan istrinya, ya Tuhan Yesus. Kau selalu lindungi mereka, berikan kesehatan kepada mereka, ya Tuhan Yesus. Tidak lupa juga kami berdoa untuk kami semua, ya Tuhan Yesus, yang dimana kami sebagai seorang pelajar, sebagai seorang pekerja, Kau berkati kami selalu, ya Tuhan Yesus, agar kami bisa menjalankan aktivitas kami dengan baik, baik dalam sebagai pelajar,
sebagai pekerja ataupun masyarakat, agar kami selalu bisa bertumbuh dan berkembang di dalam nama saja ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk setiap problematika yang kami hadapi, baik di dalam dunia pendidikan ataupun di dalam dunia pekerjaan. Kau berkati kami selalu ya Tuhan Yesus, agar kami bisa menghadapi setiap problematika yang kami hadapi di dalam namamu saja ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pemuda remaja GKP Cakung yang sedang mencari pekerjaan. Kau berkati ia selalu ya Tuhan Yesus, agar bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang sesuai apa yang mereka miliki ya Tuhan Yesus. Dan tidak lupa juga berdoa kami untuk setiap komisi yang ada di gereja ini, baik dalam komisi anak sampai hingga komisi lansia. Kiranya kau berkati selalu setiap komisi yang ada di GKP Cakung ini ya Tuhan Yesus, setiap program yang akan dibuat untuk pengurus-pengurus, agar setiap program yang mereka rencanakan bisa seturut dengan apa yang kau kendaki. Dan terlebih khusus lagi untuk Komisi Pemuda Remaja, yang dimana kami juga sedang membuat program-program agar setiap program yang kami buat bisa menyenangkan hatimu saja dan bisa uh, memiliki banyak peminatnya ya Tuhan Yesus. Dan doa terakhir ini kami naikkan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, di mana kami bangsa ini sedang jadi bangsa yang bertumbuh dan berkembang. Kami berdoa agar setiap program yang dijalankan oleh pemerintah tertinggi hingga pemerintah terendah bisa berjalan dengan baik, bisa bisa membuat negara ini bisa menjadi makin maju ya Tuhan Yesus. Dan doa yang tidak sempurna ini kami naikkan dengan doa yang kau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, untuk mengakhiri ibadah di malam hari ini, kita akan mengangkat satu pujian Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Baik, Bapak Pendeta, dipersilakan untuk berkata. Baik, saudara, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta untuk kita. Sama-sama. Oke, yuk teman.